Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan moto gereja kita, GMI Jemaat Kana Marelan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Kita bersatu teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami boleh kembali datang untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kami tak akan sanggup sendirian. Mari kita sama-sama katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekarang pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu baru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, buat kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh kembali berkumpul ya Tuhan, menghadap Engkau, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan ini, buat kesehatan ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami saat ini datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Seringkali kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk saat ini kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, dan berharap hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mengenal Engkau, Tuhan yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami juga sangat bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali lagi ya Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati ya Tuhan, yang mau menerima Engkau, menerima firman-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kami kerinduan ya Tuhan, untuk kami boleh melakukannya ya Tuhan, dalam keseharian kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan nantinya ya Tuhan, di hari-hari selanjutnya, menyenangkan hati-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati semua Rifka yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan, kami boleh semakin mengerti firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian Cincaho. Cincaho,
saudara masih tetap dalam keadaan berdiri, mari kita sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemana lagi kita mencari kasih sejati dan berseru saat badai berduru. Kami perlu Kau, Tuhan.
bersatu di dalam. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika kami saat ini berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk sekian lamanya kami beribadah di rumah. Kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu karena pertolongan daripada Tuhan. Kami ada, itu anugerah daripada Tuhan. Kami dapat beribadah bersama, itu karena kasih karunia Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti apa isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat disampaikan dengan pertolongan daripada Roh Kudus, oleh hamba mengerti dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang kita ambil dari surat Kolose, ya. Surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Ya, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-15. Ya, saya akan membacanya secara bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, dan bersama-sama nanti ayat 15 ya. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib bersama-sama. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus, ya. Bertumbuh di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pertumbuhan rohani dari setiap orang percaya itu sangat penting, ya. Harus yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Allah menciptakan kita untuk menjadi serupa seperti Kristus, sehingga kita terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Namun kita melihat bahwa pada kenyataannya banyak orang hanya memfokuskan dirinya kepada pertumbuhan jasmani, yaitu lebih mementingkan pemenuhan makanan yang baik, gizi yang baik, sehingga sekali kita
mengabaikan kebutuhan rohani kita. Nah, bertumbuh secara rohani itu dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dalam diri kita. Karena pertumbuhan rohani itu akan terus berjalan seumur hidup kita. Dan itu kita akan lewati dengan jangka waktu yang sangat panjang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di sini kita melihat bahwa Paulus mengingatkan kita supaya kita semua jangan sampai pengenalan kita akan Allah itu semakin dangkal, tetapi semakin dalam. Selama bertahun-tahun kita mengikuti Yesus, semakin dalam kita mengenal akan Kristus. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menciptakan kehidupan yang bertumbuh di dalam Kristus. Di sini kita membaca dari Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-15. Di sini kita akan menemukan 4 cara bagaimana kehidupan yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara yang pertama yaitu kita lihat pada ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus, cara yang pertama itu kita harus menerima Kristus secara pribadi di dalam hati kita, ya. Bahkan bukan hanya menerima, tetapi kita bukan pertama percaya kemudian menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Kita terima Yesus itu hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita secara pribadi. Sehingga dengan demikian orang yang telah menerima Kristus ia akan mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita menerima, kita hidup tetap di dalam Kristus, ya. Artinya tetap di sini tidak berubah, tidak goyah, bahkan tetap konsisten dalam segala keadaan apapun. Kita tetap konsisten untuk tetap percaya kepada Kristus, ya. Oleh karena itu ketika kita hidup tetap di dalam Kristus, maka kita juga diberikan tanggung jawab bagaimana kita dapat memelihara iman kita kepada Kristus. Artinya hidup tetap di dalam Kristus itu apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, alami, itu kita harus tetap hidup di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan saja kita percaya dan menerima, tetapi Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk kita dapat menghadapi segala kesulitan. Oleh karena itu setiap orang percaya harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Itulah yang membuat dirinya tetap kuat, ya, tetap siap menjalani bagaimana proses pertumbuhan imannya di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah cara yang pertama kita harus menerima Kristus dan hidup tetap di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, cara yang kedua supaya kita bertumbuh dalam Kristus, kita harus mengalami suatu proses, ya, suatu proses pertumbuhan di mana dia harus berakar, dibangun dan bertambah teguh serta melimpah dengan syukur. Kita bisa lihat ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses yang harus kita lewati untuk kita mengalami pertumbuhan selain kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengalami pertumbuhan di mana kita harus berakar. Berakar artinya menunjukkan bahwa kita punya akar yang kuat di dalam mengikut Tuhan. Akar yang kuat artinya dalam arti bahwa kuat menancap ke dalam tanah seperti sebuah akar di dalam pada pohon, ya. Nah, sekali kita berakar di dalam iman kepada Kristus, maka kita tidak perlu lagi tanah, tetapi akar adalah sebagai sarana untuk mensuplai makanan pada pohon sehingga pohon yang bertumbuh itu dapat bertumbuh dengan subur. Nah, akar iman kita kepada Kristus itu harus kuat, ya. Bagaimana akar tumbuhan itu harus kuat supaya menghasilkan pohon yang baik, pohon yang subur,
supaya menghasilkan orang-orang yang percaya, yang punya kekuatan di dalam Tuhan, maka akar itu harus diberi makanan. Apa makanannya? Ya, kalau akar pohon dikasih pupuk gitu ya, Bu ya. Ya Bapak Ibu ya, dikasih pupuk gimana supaya akar itu bisa bertumbuh, supaya pohon itu bisa bertumbuh subur dan berbuah. Nah, akar atau makanan kita pada saat ini adalah apa? Pasti adalah firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan inilah yang menjadi makanan bagi kita supaya rohani kita itu mengalami suatu pertumbuhan, ya. Seperti dikatakan oleh dalam Yohanes bahwa hidup kita itu harus melekat kepada Tuhan, melekat pada firman Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi kuat dalam kita menghadapi pergumulan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, kita telah melakukan pemuritan seperti itu ya. Kita mengajak para murid bagaimana mereka harus disiplin di dalam bersaat teduh, dalam membaca firman, dalam berdoa, dalam melakukan firman Tuhan. Di dalam pemuritan itu kita ajarkan para murid untuk melakukan itu. Dan kita lihat dalam setiap minggu bagaimana kondisi keadaan mereka dalam bersaat teduh. Kadang ada yang bolong-bolong, tapi kita selalu mengingatkan, ayo bangkit kembali, baca firman, bangkit kembali dalam berdoa. Jadi melalui pemuritan itulah kita bisa ya diarahkan, dibimbing untuk kita hidup di dalam firman Tuhan, untuk tetap kita menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Jadi pemuritan ini sangat menolong ya, sangat menolong bagi kita untuk mengalami pertumbuhan iman sampai kita mengalami kedewasaan dalam iman kita. Ya, jadi saya mengajak Bapak Ibu yang belum mengikuti pemuritan ya, bisa ya hubungi kami ya. Saya mau dimuridkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu itulah firman Tuhan itu haruslah kita renungkan setiap hari supaya kita kuat di dalam menghadapi pergumulan kita. Kemudian selain itu kita harus teguh dalam iman, kita juga harus melimpah dengan syukur. Di sini dikatakan ya. Jadi mengucap syukur itu adalah satu mukjizat di dalam kita menghadapi pergumulan hidup ya. Bagaimana kita menghadapi kesulitan apapun tapi kita mengucap syukur jika kita masih hidup sampai saat ini, ya kan? Kita bisa makan minum dengan seadanya, kita bisa melewati, kita bisa mengalami perlindungan Tuhan. Itu kita juga harus mengucap syukur di dalam kehidupan kita, karena itulah juga menjadi kekuatan bagi kita. Nah, itu hal yang kedua. Kemudian cara yang ketiga supaya kita bertumbuh dalam Kristus, kita bisa melihat pada ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara ketiga supaya kita bertumbuh dalam Kristus, kita harus memiliki kewaspadaan terhadap filsafat-filsafat dunia. Ya, kita tahu bahwa orang Kristen yang tidak mendapatkan pertumbuhan rohani, dia akan menjadi orang yang lemah, ya, orang yang mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran palsu, ya, pengajaran-pengajaran guru-guru palsu. Nah, di sini Paulus menasihatkan supaya jemaat memiliki kewaspadaan. Dikatakan janganlah kamu kata menawan ya di situ ya. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu ya. Nah, menawan di sini artinya memperdaya, menghasut kita, bahkan meracuni kepercayaan iman kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, hal ini dipahami bahwa orang yang percaya yang sedang bertumbuh harus berhati-hati agar dirinya tidak mudah diracuni, tidak mudah diperdaya oleh filsafat guru-guru palsu. Ya, kalau kita melihat di media sosial atau di tengah-tengah kehidupan lingkungan kita, ada banyak yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang di luar dari firman Tuhan. Nah, inilah guru-guru palsu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus.
di mana pengajaran mereka atau filsafat yang mereka ajarkan itu adalah palsu, kosong, yaitu berisi ajaran turun-temurun atau tradisi manusia yang melibatkan roh-roh duniawi, ya. Nah, dunia ini kalau kita melihat, ya, banyak orang senang ya, dengan hal-hal yang mistik, ya, hal-hal yang wah luar biasa seperti itu, ya, bisa melihat hantu gitu, ya kan. Pokoknya orang senang melihat hal-hal seperti itu. Kadang-kadang di televisi juga, ya, ada dunia yang lain, ya. Dunia yang lain, yaitu bukan dunia sekarang, dunia yang lain, dunia roh seperti itu. Banyak orang senang melihat tontonan yang seperti itu, hal-hal yang magis, ya. Sehingga kita lihat banyak orang yang terikut pada pengajaran atau filsafat seperti ini. Dulu kalau tidak salah orang paling senang itu batu akik, tahu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Dulu lagi heboh-heboh tahun berapa itu ya? Heboh-hebohnya batu akik itu ya. Wah, itu sangat berharga sekali. Kalau dia punya batu akik, wah dia punya kekuatan itu. Itu batu akik dulu pernah mahal harganya. Kalau sekarang saya nggak tahu ya. Masih mahal nggak sekarang ya? Nah, itu dipercaya orang punya kekuatan gitu ya. Kalau kamu punya batu akik, wah banyak orang kumpuli batu akik, mahal pun mereka beli karena dipercayai punya kekuatan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, berhati-hati. Jangan sampai kita diracuni, diperdaya oleh ajaran yang seperti ini sehingga mengalihkan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Kita percaya bahwa kuasa, kekuatan itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, inilah yang dimaksud oleh Paulus. Mari kita sebagai jemaat, setiap orang percaya, mari kita benar-benar, ya, berhati-hati di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang sesat, ya. Karena kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita harus memiliki kesempurnaan di dalam Kristus untuk boleh bertumbuh dalam Kristus. Itu kita bisa lihat pada ayat 9, ya, sampai yang ke-15. Saya akan bacakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya, nanti ibu-ibu, bapak-ibu baca sampai ayat yang ke-15. Nah, di sini untuk bertumbuh di dalam Kristus kita harus memiliki apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan iman kita di dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya, kita telah dilahirkan kembali, ya. Dilahirkan kembali artinya kita dilahirkan di dalam keluarga Allah, ya. Kita sudah diperbaharui di dalam Kristus. Yang dulunya kita adalah manusia yang berdosa. Yang dahulunya kita manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita masuk dalam keluarga Allah, kita telah mengalami pembaharuan diri kita. Dosa-dosa kita itu telah dihapuskan, telah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang telah dilahirkan, mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rohani yang bertumbuh itu rohani bertumbuh itu karena pemeliharaan Kristus. Artinya kita pertumbuhan itu berasal dari dalam. Dari dalam artinya hati kita yang dipenuhi oleh Kristus, maka itu akan nampak keluar dari setiap perbuatan, perkataan, perilaku kita, ya. Hati kita yang dipenuhi oleh Kristus, yang dipenuhi dengan kasih Kristus, maka kita dimampukan Tuhan keluar untuk mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenakan kepenuhan atau kesempurnaan di dalam Kristus, maka kita akan mengalami kepenuhan Kristus. Artinya kita lebih dalam lagi untuk mengenal siapakah Tuhan kita.
Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan demikian bahwa setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan, pengenalan yang benar akan Kristus. Karena itulah yang dapat membuat iman atau rohani kita mengalami pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, maka yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa supaya kita dapat bertumbuh di dalam Kristus, maka kita harus melakukan 4 langkah. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menerima ya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup tetap di dalam Kristus dalam keadaan kondisi apapun. Kemudian yang kedua, kita harus mengalami proses pertumbuhan, di mana iman kita berakar di dalam firman Tuhan. Kita dibangun, bahkan kita melimpah dengan syukur. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kewaspadaan terhadap filsafat dunia ini. Mari kita berjaga-jaga dan jangan kita diracuni dengan pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini yang menyesatkan. Kemudian yang keempat, kita harus hidup dalam kesempurnaan dalam Kristus. Artinya bahwa kita harus mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Lebih lagi mengenal Tuhan kita. Lebih lagi dalam, lebih sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya, yang terus bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kami boleh diingatkan kembali ketika kami sudah percaya dan menerima Engkau, Tuhan, biarlah kami juga boleh mengalami pertumbuhan supaya kami mengutamakan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang senantiasa kami renungkan, yang membuat kami boleh kuat menjalani kehidupan kami selama kami ada di bumi ini. Dan segala keadaan suka dan duka, kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Biarlah iman kami tetap di dalam Engkau. Walaupun banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, banyak guru-guru palsu yang mengajarkan ketidakbenaran. Tetapi ketika kami hidup di dalam firman-Mu, maka kami tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Ketika kami melihat kekuatan yang daripada dunia ini, tidak akan bisa membandingi kekuatan daripada Tuhan. Karena Engkau Allah yang kuat dan berkuasa. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah juga Tuhan berkati jemaat GMI Kana ini, supaya semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Biarlah kami mau masing-masing untuk dimuridkan, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Murid-murid yang mengalami kedewasaan iman di dalam Engkau Tuhan. Bergaul hidup melekat kepada Tuhan. Walaupun banyak godaan, banyak rintangan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan melalui lagu pujiannya Sejauh Timur dari Barat.
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Doa berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari Engkau membuka kedua tanganmu, kita akan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengasihan daripada Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, warta dari Bo Suklit. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Enggak ada ya? Berarti semuanya sudah pernah ya hadir ya? Oke. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya, yang mana? Boleh bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir, ada? Semuanya sudah hadir. Ya. Ada yang baru pertama, mungkin baru kenal ya. Boleh ini baru pertama kali hadir atau sudah ya? Oh ya, saya yang baru kenal ya. Kalau gitu gak apa-apa, boleh memperkenalkan diri. Namanya siapa Pak? Samuel. Oh iya, selamat datang ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur hari ini firman Tuhan menguatkan kita ya, bahwasannya kita harus berakar. Nah karena itu visi gereja kita 1+1+1. Dalam 1 tahun 1 orang yang sudah dimuridkan, ya paling sedikit membawa 1 jiwa untuk dikabarkan baik dan dimuridkan. Ini adalah implementasi dari visi yang dulu. 1 orang, dalam 1 orang 1 tahun paling sedikit bawa 1 jiwa. Bagaimana kita bisa bawa jiwa sedangkan kita sendiri tidak dibawa kepada Kristus? Bagaimana kita bisa memuridkan kalau kita sendiri tidak dimuridkan? Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita dukung. Dan yang dimuridkan bukan hanya dimuridkan terus seumur hidup, enggak. Ada masanya stop untuk memuridkan kembali. Karena gereja ini tidak akan berkembang kalau kita tidak jadi murid Kristus. Semua kita di sini sama, murid Kristus. Dan semua kita di sini sama, menghadapi pergumulan melawan dosa. Dan semua kita sama, kita butuh kesatuan. Amin. Jangan ada pernah merasa minder. Wah, kayaknya saya ini
yang paling besar. Enggak. Justru orang yang dosa yang paling besar harus datang sama Tuhan. Sebab orang yang butuh dokter adalah orang yang sakit. Benar Bapak Ibu? Bukan orang yang sehat. Sama, kalau kita memerlukan Tuhan, kita tahu kita berdosa, kita harus fokus lagi datang sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanggal 21 November 2021, jam 5 sore, hari Minggu, itu minggu ketiga, ada persekutuan pria Metodis Indonesia. Saya harapkan bapak-bapak boleh ikut ya, hadir di sini. Lalu saya juga mau mengingatkan, nanti hari Sabtu, tanggal 4 Desember, itu jam 7.30 malam kita ada persekutuan PRMI P3MI dalam rangka ibadah Natal sama Youth GMI Kana, remaja dan pemuda. Mari Bapak Ibu, kalau ada anak-anaknya yang pemuda remaja, ya daftarkan di grup ya. Di grup silakan gabung. Lalu kalau sekolah minggu tanggal berapa ya semua? Tanggal 12 ya. Tanggal 12 jam? Ya, tanggal 12 Desember 2021 jam 9 sampai jam 10. Ada ibadah Natal sekolah minggu. Kita ibadah ya, nggak ada perayaan. Jadi kita nggak ada tari-tarian, nggak ada drama, ibadah Natal bersama sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anaknya silakan. Hanya anak-anak kita aja ya. Nah, kita nggak ngundang dari luar. Dan saya harapkan baik Natal remaja, pemuda maupun Natal sekolah minggu harus pakai masker ya. Nah, harus pakai masker supaya melindungi. Ya kalau kita salam jangan keberatan salam seperti ini atau seperti ini nggak apa-apa. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita nggak sadar kita salaman, nanti kita pas makan kita lupa cuci tangan, masuk itu virus ya kan. Nah, lebih jaga. Dan saya bersyukur kalau kita taat protokol buktinya nggak ada yang masuk rumah sakit. Amin. Ya harus Bapak jaga ya. Jangan sampai bermimpi untuk masuk rumah sakit, nggak enak. Ya kalau masuk rumah sakit ibadahnya diliburkan lagi kan nggak enak ya. Amin. Kita harus jaga protokol. Ya itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari majelis yang lain. Ibadah PWMI ada Natal? PWMI tanggal berapa? Tanggal berapa? Ibadah PWMI tanggal 11 Desember jam berapa? Jam 3. Secara online atau ya? Iya, secara online hadir. Jadi tidak ada online ya, hadir. Silakan daftar di grup PWMI ya. Itu saja pengumuman dari saya. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah kita sudah selesai.